Baik sobat pelatihan yang berbahagia, beberapa pertemuan yang kemarin kita sudah belajar beberapa hal penting tentang asesmen pembelajaran. Apakah sudah bisa dipahami? Dan selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang paling penting juga ini dipelajari, yakni bagaimana pendidik melaporkan kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, baik, kita akan bersama-sama memulainya. Sudah siap? Kita akan masuk pada bagaimana deskripsi tadi, pengolahan hasil asesmen tadi itu, baik setiap TP maupun di akhir asesmen akhir semester, maka bagaimana mengolahnya tentu akan kita pelajari selanjutnya. Sobat pelatihan yang berbahagia, apakah sudah paham dengan tadi bagaimana cara mengolah hasil asesmen? Baik, terima kasih. Kayaknya sudah mudah ya untuk bisa melihat bagaimana cara mengolahnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membahas tentang bagaimana hasil asesmen yang sudah diolah tadi kemudian nanti dilaporkan menjadi laporan kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, baik. Yang perlu dipahami adalah yang pertama dalam menyuguhkan report kemajuan hasil belajar peserta didik adalah tidak hanya rapor, tetapi guru bisa berbagai macam metode bisa digunakan. Yang pertama yang mungkin sudah familiar adalah raport. Nah, yang kedua adalah portofolio. Yang ketiga adalah bentuknya adalah diskusi. Yang keempat adalah pameran karya. Nah, mungkin yang lazim selama ini digunakan guru adalah rapor. Nah, dalam kurikulum pada kurikulum Merdeka ini diharapkan nanti guru memiliki opsi, memiliki pilihan tidak hanya rapor, tetapi kadang rapor itu bisa lebih, orang tua lebih bisa mengetahui tentang kemajuan belajar siswa didukung dengan yang lainnya, baik portofolio maupun hasil karya anaknya, dan juga dengan ketika melakukan diskusi-diskusi. Nah, ini yang menjadi pembeda di kurikulum Merdeka ini. Artinya guru memiliki kewenangan yang tinggi untuk bagaimana menjelaskan, mereport terkait dengan hasil kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, baik sahabat pelatihan yang berbahagia, contohnya seperti apa ini masing-masing kita bisa lihat. Nah, ketika membuat bentuknya raport, ada beberapa hal penting yang bisa perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama adalah hal-hal yang menjadi komponen penting di dalam isi raport itu. Nah, apa saja? Ini sudah mafhum saya kira para guru, ada 10 ini. Nah, apakah nanti peserta didik itu dianggap sudah misalnya yang paling menentukan apakah bisa melanjutkan pada semester atau kelas selanjutnya adalah mempertimbangkan tentang 10 hal ini. Nah, yang pertama identitas peserta didik, ini saya kira. Nah, nilai ini yang menjadi tadi yang panjang kita diskusikan. Ada deskripsinya, ada ini komponen-komponen yang ada, catatan guru, ada presensi, dan ini yang menjadi pertimbangan ketika menentukan terkait dengan yang ada di isi rapor. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi yang membedakan adalah sekarang di kurikulum Merdeka ini nilai akhir itu adalah nilai yang mengintegrasikan 3 aspek atau domain dalam pembelajaran, baik sikap, keterampilan maupun pengetahuan menjadi satu nilai akhir. Nah, dan kemudian ada deskripsinya. Ini yang gambaran bagaimana raport yang ada pada kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ketika report yang lainnya, bentuk yang lainnya adalah portofolio. Portofolio ini kita bisa banyak bentuknya gitu. Apakah itu dalam bentuk kumpulan dokumen,
gambar, metrik dan sebagainya yang itu merupakan hasil-hasil karya dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik ya. Jadi apa saja yang menggambarkan bahwa ada dalam mencapai sebuah target kompetensi pembelajaran, dalam proses itu siswa dalam membuat dalam proses pembelajaran membuat karya-karya itu bisa dilihat antara karya satu kemudian karya yang dua itu menggambarkan tentang bagaimana anak berkembang terkait dengan pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Nah, yang selanjutnya adalah ada dalam bentuk diskusi. Ini yang menjadi suatu yang baru di kurikulum Merdeka. Ketika dalam bentuk rapor didukung dengan diskusi, itu akan menjadi lebih bermakna ya. Orang tua bersama peserta didik bersama guru, wali kelas, atau kalau di MI ada guru kelas, itu bersama-sama mendiskusikan tentang capaian pembelajaran anak. Bagaimana secara bersama-sama anak juga hadir, bisa dikonfirmasi, bisa ditanyai, orang tua juga bisa bertanya, guru juga saling mencoba bersama-sama terkait dengan apakah anak selama 1 semester itu perkembangan belajarnya seperti apa. Ini adalah ketika melakukan konferensi atau diskusi. Nah, ada juga menggunakan dengan pameran karya. Ini juga sangat luar biasa. Pameran karya ini menggambarkan orang tua misalnya di akhir semester ketika melakukan ingin melihat perkembangan anaknya, bisa melihat tentang apa saja yang dilakukan selama 1 semester itu. Nah, maka bisa menggunakan pameran karya. Apa saja yang sudah di-create, sudah dilakukan peserta didik atau anaknya selama 1 semester itu bisa dilihat oleh orang tua. Maka orang tua bisa dengan bangganya melihat tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Misalnya sekolah memiliki program-program yang apalagi di kurikulum Merdeka ada namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Maka karya-karya itu bisa dilihat ketika madrasah menggelar pameran karya. Nah, anak dan orang tua juga bisa berdialog di situ tentang kenapa membuat karya ini dan seterusnya. Ini artinya menggambarkan jadinya ketika kita ingin tahu tentang bagaimana anak belajar, anak mencapai sebuah kompetensi tertentu, maka bisa dilihat bertanya langsung tentang apa yang sudah dikuasai yang ditunjukkan dengan sebuah karya. Ini sobat pelatihan yang berbahagia, ada berbagai opsi yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik, seorang guru ketika melaporkan tentang bagaimana pencapaian hasil belajar anaknya. Nah, baik, yang terakhir, yang penting dalam bagaimana kita terkait dengan laporan hasil belajar ini adalah terkait mekanisme kenaikan kelas. Nah, dalam kenaikan kelas ada beberapa hal penting yang mungkin ini menjadi penekanan dalam kurikulum Merdeka, yakni di dalam kurikulum Merdeka ini karena konsep yang dikembangkan adalah prinsip mastery learning, bahwa anak dipandu, didampingi untuk mencapai sebuah kompetensi tertentu, maka ketika di kurikulum Merdeka menetapkan adanya fase, ini memberi ruang bagi guru memanfaatkan untuk mengintervensi bagaimana cara anak mencapai target itu. Nah, maka di sini ketika di awal guru menetapkan dalam 1 semester misalnya ada 5 TP yang harus diselesaikan anak, ya. Misalnya ada 5 TP misalnya, ya, ada 5 TP. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika seorang anak, ya, beberapa anak baru menyelesaikan 3 TP, nah 3 saja, apakah, pertanyaannya penting, apakah anak pada akhir semester dan belum menyelesaikan TP yang ke-4 dan 5
diperkenankan naik kelas. Nah, otorisasi terkait dengan kenaikan kelas ini diberikan kewenangan kepada satuan pendidikan, diberikan kepada guru. Gurulah yang lebih tahu tentang anak. Tetapi poinnya adalah ketika anak dalam satu fase ini masih dikasih kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang semester selanjutnya. Nah, ini masih bisa melanjutkan dengan catatan TP yang 4 dan 5 ini nanti juga menjadi tekanan untuk bisa juga dicapai oleh peserta didik dalam semester selanjutnya. Ini yang penting, menjadi catatan penting ketika terkait dengan kenaikan kelas. Artinya setiap peserta didik memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Maka untuk mencapai target kompetensi tujuan belajar yang ditetapkan tidak bisa kita beri ruang yang sangat sempit. Misalnya dalam 1 semester kemudian kalau tidak bisa maka dianggap peserta didik ini tidak mampu. Nah, inilah poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan madrasah maupun guru ketika bagaimana anak apakah bisa melanjutkan ke semester selanjutnya atau ke kelas selanjutnya. Jadi meskipun kalau itu tadi semester, kelas pun masih dikasih kesempatan. Kelas ada 10 TP misalnya di kelas 1, siswa masih tersisa ada 2 TP, maka seorang guru bisa saja menaikkan anak ke kelas 2, tetapi nanti beberapa TP yang masih belum terselesaikan nanti dikomunikasikan dengan guru di kelas 2. Inilah pentingnya dalam kurikulum Merdeka, guru satu dengan yang lainnya melakukan kolaborasi untuk mengawal bagaimana ketercapaian belajar peserta didik. Inilah yang penting yang perlu diperhatikan ketika bagaimana siswa mencapai pembelajaran yang ditargetkan. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, setidaknya itu yang kita pelajari, yakni ada berapa tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita sudah belajar terkait dengan bagaimana konsep dasar asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka, dan yang kedua kita sudah bagaimana merencanakannya, sudah belajar tentang itu, dan yang ketiga kita sudah belajar bagaimana mengolah asesmen itu. Dan yang keempat dilanjutkan bagaimana melaporkan hasil asesmen itu menjadi laporan capaian pembelajaran atau juga rapot. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, lengkap sudah 4 poin penting yang sudah kita pelajari dalam asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini. Semoga bermanfaat dan bisa menerapkan di dalam kelas pembelajaran. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dalam bimbingan Allah, dalam ridha Allah untuk mengembangkan anak didik kita menjadi anak didik penerus bangsa ini. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.